Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milen Nuriana, NIM 1801016059. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kelompok. Sebelumnya, apa sih pengertian dari dinamika kelompok? Dinamika kelompok adalah salah satu gambaran dan kondisi kelompok terkait dengan hubungan yang terjadi antara individu satu dan individu lainnya, maupun individu dengan kelompok yang saling bergantung dan masing-masing kelompoknya itu memiliki tujuan yang sama. Dinamika kelompok menguraikan kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam situasi kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan anggotanya. Dinamika kelompok berasal dari kata dinamika dan kelompok. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antar anggota dan kelompok satu dengan kelompok yang lain, secara timbal balik dan antar anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Sedangkan kelompok adalah sekumpulan orang-orang yang saling berinteraksi satu dengan yang lain secara teratur selama jangka waktu tertentu. Dan mereka beranggapan bahwa mereka saling bergantung satu sama lain sehubungan dengan upaya yang mencapai tujuan yang sama. Yang selanjutnya, manfaat dinamika kelompok. Yang pertama, membentuk kerjasama saling menguntungkan dan mengatasi persoalan hidup. Yang kedua, memudahkan segala pekerjaan. Yang ketiga, mengatasi pekerja yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerja yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang keempat, mencapai iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, tujuan dinamika kelompok. Yang pertama, membangkitkan kepekaan diri seseorang anggota kelompok terhadap anggota lain, sehingga dapat menimbulkan rasa ingin menghargai. Yang kedua, menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompoknya. Yang keempat, menimbulkan iktikat baik di antara sesama anggotanya. Selanjutnya, fungsi dinamika kelompok. Kerjasama saling menguntungkan, yang pertama. Yang kedua, memudahkan segala pekerjaan. Yang ketiga, pemecahan masalah. Yang keempat, berinteraksi secara demokratis. Dalam dinamika kelompok terdapat teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan proses konseling. Salah satunya teknik play terapi. Teknik play terapi adalah teknik bermain atau teknik yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anak-anak. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Mangga, melon. Kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan individu tidak selalu dapat dilakukan oleh individu itu sendiri, tetapi perlu adanya kerjasama beberapa individu satu dengan individu lain dalam sebuah kelompok. Yang kedua, interaksi antar anggota dalam kelompok harus dilakukan dengan norma dan tujuan yang jelas. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan kelompok perlu adanya wadah formal sebagai suatu organisasi.